Sobat Retro, balik lagi di channel Malik Selatan Jakarta. Masih bersama gue Jakob. Kali ini kita bakal bahas mobil yang jarang-jarang ada di Indonesia. Ini adalah Infiniti Q45 tahun 94 facelift. Oke Sobat Retro, sebenarnya mobil ini adalah produk dari Nissan. Tapi karena dia mau menguasai pasar USDM, bukan menguasai, mencoba menaklukkan pasar USDM, dia buat brand yang namanya Infiniti. Sama kayak Honda, ada Acura, lalu ada Toyota yang pakai Lexus, nah ini Nissan pakai Infiniti. Jadi di sini nggak ada tulisan Nissan, nggak ada lambang Nissan. Lambangnya seperti ini, Infiniti. Kelasnya premium. Dia mencoba untuk memasuki kelas premium USDM. Untuk melawan produk Lincoln, produk yang lain-lainnya, Ford dan segala macam. Makanya bentuknya kayak gini. Nggak semua orang di Indonesia ini suka bentuknya seperti ini. Karena ini bentuknya benar-benar ngikutin seleranya pasar USDM. Lebar. Lalu bentuknya sederhana, nggak neko-neko, nggak sporty, nggak apa. Ya luxurinya versi USDM tahun 90-an, ya kayak gini. Gitu. Jadi kalau kalian nonton film-film barat, yang polisi ngejar-ngejar penjahat di jalan raya, nah muka-mukanya kan mobilnya bentuknya begini semua, mirip-mirip. Nah Sobat Retro, sekarang kita bahas detailnya nih. Jadi mobil ini kode bodinya G50. Karena tahun 94 dia sudah facelift. Bentuk grillnya seperti ini. Kalau yang G50 pertama sebelum facelift Q45-nya itu minim grillnya. Nah ini udah di refresh, udah dipersegar. Lalu kacanya itu luarnya mika. Oh kaca deng. Luarnya kaca. Tapi di dalamnya ada bungkusan kaca lagi. Jadi ini kayak dua layer kacanya. Headlampnya. Lalu, nah kalau di lampu sen itu lampu kecil. Sudah dilengkapi dengan fog lamp. Dan dia ada list chrome yang melingkar, mengelilingi bodinya. Wajar men, karena mobil ini besar, lebar gitu ya, panjang. Jadi harus ada list-list yang diletakkan supaya tidak jadi membosankan. Nah kalau kita lihat kap mesinnya juga lebar banget, panjang juga gitu ya. Cukup panjang kap mesinnya. Dan dia ada cembungan gitu. Ada motif-motif yang timbul tapi sangat minim gitu ya. Jadi dia nggak mau kesannya rame, ya udah jadi begitu. Nah ini untuk bersihin wipernya, warna catnya juga sudah satu warna dengan kap mesinnya. Nah yang gue kelihatan agak-agak risih tuh ini sih men. Wipernya itu kecil banget, sedangkan kacanya tuh gede banget. Jadi kayak kurang proporsional di bagian wipernya. Oke, kira-kira gitu. Nah sebelah kiri ini di bempernya itu ada reflektornya. Udah simple, sesimpel itu aja. Jadi makanya gue bilang gak semua orang Indonesia suka. Tapi mobil ini cukup langka. Dan memang pasarnya tuh seleranya ngikutin USDM. Jadi tahun 94 ya kayak gini model-modelnya. Gitu. Yuk kita ke bagian samping. Sobat Retro, sekarang kita bahas bagian sampingnya nih. Menurut gua warna ini yang paling cun di mobil ini. Warnanya biru yang agak gelap gitu. Kalau hitam sekalipun warnanya terlalu mati gitu ya. Jadi warna ini tuh cun banget sama mobil ini menurut gua. Dan yang gue bilang tadi, karena bodinya besar banget, panjang banget. Jadi dia ada, nah ini nih, apa sebutannya? List body tapi memang dari cetakannya begitu, mungkin sebutannya nut kali ya. Ada nutnya gitu ya. Itu panjang dari deket headlamp sampai ke depan. Sampai ke belakang. Itu semuanya ada nutnya. Lalu ada fender sedikit yang nyatu sama body, bukan add-on. Dan ada side body molding lagi tuh. Panjang lagi ke belakang. Jadi memang supaya itu tuh nggak ngebosenin. Nah kalau kita lihat lagi Sobat Retro, di setiap kacanya pun ada list chrome-nya.
Kaca depan yang besar, kaca belakang yang besar, semuanya ada list chrome ya. Nah, di bagian samping ini juga ada list chrome-nya di bagian setiap pintunya, kaca pintu. Memang benar-benar dicoba supaya tidak membosankan karena postur badannya besar sekali, jadi dikasih pemanis-pemanis yang cukup dan tidak terlalu rame. Oke, ini kita lihat spionnya. Spionnya ini lucu, dia ada topinya sedikit gitu ya. Jadi kalau kehujanan spionnya itu nggak gampang basah, nggak gampang berembun. Lalu dia ada lampu sen samping sebelah kanan, itu buat pengendara-pengendara di sebelah kanan yang kalau nggak ngeliat kita kasih lampu sen, nah bisa nyala di sini dan bisa kelihatan. Oke, lalu dia ada spakbornya yang buat nahan cipratan air, itu juga sewarna sama body. Oke, handle pintu chrome, congkel ke atas, dan pintunya cukup berat. Bukan cukup berat sih. Kalau kita bukaan pertama itu kayak nggak berat, tapi begitu kita lebarin, ini memang berasa nih platnya berat gitu kalau kita giniin. Dan ini nggak ada stoppernya, jadi bukan berat karena stopper, memang berat karena bodinya tebel. Tuh, tebel banget. Dan semuanya masih kalengan bos. Gitu, oke. Nah ini dia kasih profil bannya, peleknya masih bawaan orinya. Dia kasih Achilles yang ada list putihnya. Ukurannya 20575 ring 15. Oke, kita ke bagian belakang. Sobat Retro, sekarang kita bahas bagian belakangnya. Sama seperti bagian depannya gitu ya. Agak membosankan kalau menurut selera gua. Ditambah lagi ini kapas ini kayak nggak proporsional karena kacanya, karena ini tuh rebah banget nih dari bagian atas kalau kita lihat desainnya. Itu rebah banget, jadi makan space buat bagasi yang harusnya mungkin bisa sepanjang ini. Jadi cuma segini nih. Bagasinya kecil banget. Bagasinya kecil, tapi di dalamnya itu sebenarnya nggak kecil. Ntar kita buka. Lalu kita lihat lampunya. Lampu belakangnya itu kecil banget, cuma yang merah ini. Sedangkan ini mika-mika ini tuh nggak nyala. Yang nyala itu cuma lampu mundur ditaruh di bagian yang abu-abu. Di bagian bawah sini itu nggak ada nyala lampu sama sekali, cuma mika saja dan ada tulisan Infinity yang timbul. Nah ini baru ketemu tulisan Nissan di sini. Tuh, tulisan Nissan. Udah, itu masih menandakan kalau Infinity itu produk Nissan. Lampu sennya juga termasuk kecil dengan bodi belakang yang sebesar ini gitu ya. Jadi ya dia berusaha tetap balik lagi yang gue bilang supaya tidak membosankan karena mobilnya besar sekali. Jadi dia kasih gini-ginian, lalu dia kasih list chrome mengelilingi seluruh bagian mika-mikanya. Nah ini di bagian bumpernya, Sobat Retro. Semuanya plastik, tapi ada list lagi. Dan yang gue suka ini sih, di bagian tempat buat taruh plat nomornya itu, dia dibingkai. Warnanya beda sebenarnya sama body, tapi tetap warnanya sama-sama biru. Gitu. Sekarang kita buka bagasinya nih, gue mau kasih lihat. Nah, Sobat Retro, bagasinya juga bukaannya itu bukan yang murah gitu ya. Jadi lu kayak soft touch gitu, tapi langsung kebuka. Jadi nariknya kalau kalian beli mobil ini, nariknya di dalam itu begitu mau buka bagasi, pelan aja itu udah kebuka bagasinya. Jangan sampai patah handle-nya. Nah, ini bagasinya. Ada krum-kruman lagi di sini dan ini men bagasinya itu kelihatannya kecil. Tapi sebenarnya ini tuh dalam banget tuh. Sampai setengah tangan, berbeda sama mobil-mobil sedan yang lain. Ini tuh bagasinya dalam banget. Mungkin untuk mengakali ya karena space itu dia dapatnya kecil. Dengan desain begini, mau nggak mau dapat space kecil jadi dia perdalam. Volume bagasinya dibikin dalam gitu. Nah, ini semua karet-karet clear, rapi, tenang aja. Kagak ada kropos, kagak ada AP, rapi. Nih, bludru atasnya juga semuanya rapi banget. Ya kira-kira begini men. Ini antenanya nanti bisa naik sendiri, ada antena di sini. Nanti dia bisa naik sendiri kalau kalian pasang head unit ya, audionya. Oke, kita masuk bagian dalam. Sobat Retro, sekarang kita ada di bagian belakangnya. Panas terik guys. Oke, kita lihat nih, pilar A, B, dan C. Semuanya masih bagus banget. Plafon bagus sekali, ya kan? Cuma ini bahannya yang gampang kotor. Sebenarnya ini dibersihin bisa nih. Cuma mesti masuk car detailing, tapi bagian interior gitu ya. Bisa bersih lagi. Karena ini bahannya cukup bagus.
terlihat, maksudnya bentuk dasarnya masih bagus banget, jadi tinggal dibersihin aja gitu. Nah sekarang kita bahas nih door trimnya. Soft touch semua, tapi di bagian senderan tangannya itu, di bagian bawahnya itu, oh ini soft touch juga men. Sebenarnya soft touch cuma udah keras. Oke. Tuh, ini sebenarnya soft touch cuma udah keras. Lalu di bagian, masih di bagian door trim nih, dia ada asbak plus lighter di pintu kanan kiri. Sayangnya untuk lawan S-Class, ini bagian belakangnya itu belum ada elektrik. Bangku elektrik belum ada. Jadi ya normal aja, biasa aja. Cuma ini side support buat pahanya itu tebel, bagus dan empuk gitu ya. Materialnya juga kelihatannya bagus, mewah gitu, luxury. Jadi di bagian jok nih, apaan tuh? Kenapa itu mobil? Jadi di bagian jok nih, ini terlihat banget bahannya berkualitas dan mahal. Lalu dia ada bantalan-bantalan ya di bagian tempat duduk dan bagian senderan kita, yang empuknya empuk banget, tapi bukan sampai kita tuh masuk ke dalam gitu badan kita, enggak. Jadi ini cukup dan empuknya pas gitu menurut gua. Lalu nah ini ada armrest, di dalamnya ada tempat penyimpanan console box. Lalu ada selipan-selipan, tuh cukup tebel selipannya. Di bagian belakang itu ada speaker dan ada kayaknya ini kotak P3K juga deh. Ini ada tempat lagi nih buat penyimpanan. Gitu. Lalu ada lampu baca. Ada lampu penerangan juga. Sayangnya di bagian sini kita belum dapet mirror buat kita ngaca kayak di S-Class, belum dapet. Cuma ya wajar juga sih karena ini tahunnya tuh jauh lebih tua, tahun 94 gitu ya. Nah ini sorry di handle pintunya jadi ada sedikit wood panel ya, cuma di bagian buka tutup kaca dan buka tutup pintu aja dilapis chrome. Jadi lingkarannya itu semuanya dilapis pakai bahan wood panel. Udah gitu aja. Nah ini posisi duduknya jujur enak. Tapi di bagian legroom terasa agak sempit gitu ya. Untuk mobil sedan premium termaksud sempit. Apalagi kalau kita bandingin sama S-Class yang jaraknya tuh bisa, kaki tuh jaraknya bisa segini gitu ya. Enggak ini. Cuma ya udah cukup proper. Lalu ada tempat penyimpanan, selipan, dan nah ini yang bikin agak janggal adalah ini men. AC-nya itu yang buat penumpang baris kedua itu sangat kecil, sangat mini. Dengan ukuran mobil yang sebesar ini dia tiba-tiba ada AC yang kecilnya kecil banget. Ntar lihat ya Gi. Yuk sekarang kita ke bagian depan. Sobat Retro, sekarang kita udah ada di bagian kemudinya nih. Yang pertama gue rasakan adalah mewahnya terasa, tapi klasiknya juga berasa juga. Khas mobil tahun 90-an. Dashboardnya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu mengganggu pandangan gitu. Kita tetap bisa ngelihat ke depan dengan jelas gitu. Apalagi pengaturan bangkunya itu semuanya elektrik. Cuma elektriknya berbeda gitu ya. Jadi ada beberapa tombol untuk majuin, mundurin. Dan di bagian si penumpang samping, penumpang sebelah kiri juga dapat gitu. Airbag udah lengkap. Nah, ini ada wood panelnya. Tapi di bagian dashboard no wood panel sama sekali. Jadi terasa sedikit membosankan gitu ya. Dengan dashboard yang lebar, tombol-tombolnya juga nggak terlalu banyak. Cuma patut diapresiasi ini nih men. AC-nya udah digital. Dan ini pengaturannya banyak sekali. Ada Econ, ada auto. Terus di bagian MID-nya itu kita juga bisa lihat temperatur udara di luar tuh kayak gimana. Dan sekarang ini 41,5 derajat Celcius. Gokil men. Ini lagi panas banget. Memang bener-bener lagi panas. Jadi wajar segitu. Oke. Lalu kalau kita lihat nih head unitnya nggak ada. Kita lagi cariin head unitnya. Bentuk head unitnya seperti ini. Ya. Kita lagi cariin. Nanti kita pasangin. Gitu. Lalu ada jam di bagian dashboardnya, dan jamnya ini bisa di reset kalau misalnya sewaktu-waktu jamnya tuh ngaco gitu ya pengaturannya. Ini material dashboardnya juga cukup soft touch sih, bukan yang plastik keras gitu ya. Plastik keras ada lagi nih, jadi campur-campur dia. Di bagian atasnya ini semua soft touch gitu ya. Posisi bangkunya sama kayak gue bilang tadi di
belakang juga gitu ya. Ini posisinya tuh bangkunya tuh empuk banget, rasanya ya empuk banget, terasa mewahnya, terasa luxury-nya gitu ya. Asik sih. Dan ini mobilnya Matic 4 speed sepertinya tanpa ada mode berkendara. Jadi normal aja dia. Dan udah ada cruise control. Gua hampir lupa ngomong tuh, ada cruise control. Jadi buat cruise controlnya nyalainnya itu ada di bawah AC sebelah kanan, on dan off-nya. Lalu untuk pengaturan batas kecepatannya kita bisa atur di setir nih, ada nih. Gitu. Udah itu aja lah. Ada tombol daminya ada satu dan nah ini buat defogger belakang. Udah, sesimpel itu aja. Nah, ini yang di bagian transmisi tadi gue bilang ini ada wood panelnya dan ada asbak yang tertutup sama lighternya. Dan ini bisa dibersihin juga, tinggal cabut aja gitu ya. Tuh, tinggal cabut aja begini. Tapi ya ini harus berbagi nih asbaknya di tengah. Gitu. Ada console box yang sangat ceper tapi bisa masuk botol karena tutupnya itu, covernya itu dia cekung ke dalam, jadi kita bisa naruh barang yang bisa numpuk sampai segini, kita tutup pun nggak masalah, tetap muat. Jadi bukan dalam masuk ke dalam gitu ya, tapi malah ke atas. Nah sobat retro nih di bagian atas ini yang lengkap nih, gue nggak nyangka aja gitu. Ini lu harus tekan, tuh dia akan kebuka, sebelah kiri juga lu tekan, baru kebuka sun visornya. Dan begitu lu buka sun visor ada mirrornya, ada covernya, begitu lu buka, nah ada lampunya. Ini cakep ini. Keren ini. Sebelah kanan, sebelah kiri semua sama seperti itu. Lalu di bagian tengah sini ini ada perlampuan. Dan nah ini ada sunroof ya buat buka tutup sunroof ya, atau kita nukikin sedikit gitu ya. Ada sun visor lagi di bagian tengahnya, di atas spion tengah. Dan ini spionnya itu kita bisa atur loh. Kalau mau di mode malam, jadi kita bisa anti dari lampu dim belakang yang terlalu menyilaukan, atau lampu-lampu patol, atau lampu-lampu strobo-strobo yang nggak jelas. Nah kita bisa dari sini nih men, kita bisa aktifin. Jadi kacanya akan dimmer gitu ya, lebih gelap gitu. Jadi lampu sorotnya tuh nggak mengganggu saat kita nyetir. Ini keren. Untuk tahun 94 ada ini keren banget. Nah ini ada console box, ya dikit banget gitu ya. Udah, kita ke bagian depan. Kita lihat mesinnya yang tadi gue bilang ini mesinnya gokil. Sobat retro, sekarang kita bahas bagian mesinnya. Mesinnya kondisinya rapi banget. Gue cepet-cepet aja, ini panas banget men. Oke. Jadi mesinnya pakai VH 45DE 4494 cc V8. Jadi dia udah 8 silinder, tapi V ya. Jadi ini mesinnya kinerjanya gila banget. Dan mesin ini diincar sama para swapping di luar negeri. Gue nggak tahu kalau di Indonesia gimana kulturnya, tapi di luar negeri mesin ini jadi buruan. Mesin ini di atas kertas horsepower-nya cuma 278 HP. Untuk cc yang 4500 V8 ya, itu cuma 278 HP dan torsinya cuma 396 Nm. Itu karena Nissan berbohong. Karena Nissan ini kan dipakai juga untuk Nissan Presiden di Jepang. Sedangkan di Jepang itu ada regulasi tentang pengaturan power mobil. Jadi VTC-nya, variable timingnya itu nggak dimasukin ke sini. Sebutannya VTC. Kalau di Honda sebutannya VTEC, kalau di Toyota sebutannya VVTi. Itu nggak dicantumin di mesin ini. Supaya mesin ini bisa dipakai di Nissan Presiden. Aslinya setelah pakai VTC, kalau VTC-nya dicantumin, tenaga mobil ini horsepower-nya itu ada di 310 Nm dan torsinya ada di 450 Nm. Makanya gue bilang mesin ini di luar negeri jadi bahan-bahan untuk para orang-orang yang pengen swapping mesin. Nah, salah satu yang diincar adalah mesin ini. Dan mesin ini juga sangat mudah untuk dikawinkan secara plug and play dengan transmisi manual. Ada beberapa yang mesti di adjust lagi kan. Nah ini dia memang mesinnya udah plug and play untuk transmisi manual dan automatic. Oke sobat retro, sekarang kita jalan nih. Ini seatbeltnya. Nah kita jalan nih sekarang ya. Ini gue sengaja dari kawasan Blok M kita keluar. Nah kita rasain nih. Karena banyak polisi tidur. Empuk men. Empuk banget. Boncinya tuh pas gitu ya.
pentulannya tuh pas gitu ya. Tuh. Temu jalanan yang bolong-bolong juga pas gitu. Dan sunyi men. Semua orang di depan tuh bergerak tapi tidak bersuara. Gile, asik sih ini. Cukup asik. Ntar lu, gue mau adjust dulu nih. Kebetulan, nah setirnya kan bisa. Tuh. Nah ini men, kalau dimasukin kuncinya, tuh, otomatis. Kalau dicabut, pas ya. Pas. Cuma ini yang gua agak bikin bingung adalah gimana caranya ngatur spionnya supaya dapet. Nih spionnya susah banget diatur ya men. Bener-bener susah. Kayak nggak match aja gitu. Spion dengan bodi mobil ini desainnya tuh kayak nggak pas gitu. Jadi nggak bisa dapat keseluruhan. Kita paling cuma dapat berapa persen nih dari kondisi belakang ya. Kita tuh ketutupan bodi itu sampai hampir 50%. Buat gue yang sangat penting sekali untuk spion gitu ya, apalagi untuk mobil panjang begini ya, yang harusnya itu cuma bodi mobil tuh cuma 10% atau 20% gitu ya, ini tuh sampai 50% dan belum dapat lagi pengaturannya. Kalau gue usaha buat dapetin pengaturannya, itu kayak ada yang aneh view-nya gitu. Kalau untuk spion tengah itu pas. Oke sobat retro, sekarang kita udah keluar dari kawasan Blok M, kita nyetir-nyetir di dalam kota, nyetir-nyetir santai. Karena mobil ini cukup besar. Dan bantingan empuk gue mau ngerasain itunya aja sih. Bantingan-bantingan empuknya gitu ya. Terus visibilitasnya itu gimana gitu ya. Kalau ada mobil, apalagi di Jakarta itu kan mobil. Di Indonesia sih, nggak di Jakarta doang. Mobilnya itu suka berubah arah nggak jelas gitu ya. Kita bisa lihat. Gue mau nyoba gitu, lihat apakah kita bisa memantau semuanya dengan jelas gitu ya. Jadi kita nggak di tempat yang biasa kita tes gitu ya. Nggak di daerah Dharma Wangsa, kagak gitu ya. Lumayan sih. Enak sih tenaganya. Nyaman gak Gi? Nyaman bos, ini nyaman banget. Buat ditikungin body rollnya minim banget loh, ini minim banget. Dibanding S-Class ini minim dan ini lebih gesit sih. Kalau S-Class itu besar, walaupun terasa lebih mewah gitu ya. Tapi kalau untuk dikendalikan kan kayak yang gue bilang kemarin, biasa aja, nggak sampai ada fun to drive. Kalau ini tuh ada loh, setiap kita puterin setir, kita berbelok ke kanan, ke kiri gitu ya, merubah arah, cukup ringan, cukup enteng. Walaupun bodi-bodinya tuh kalau kita pegang terasa berat, terasa premium, terasa beratnya, terasa kelas mahal gitu ya. Nah, ini kalau untuk suara gitu ya dari luar-luar, ini kedapnya kedap banget. Mobil-mobil kalau yang nggak berisik-berisik banget gitu ya, itu terasa ya yang kayak biasa gue bilang, kalau mobil kedap tuh bergerak tapi tidak bersuara. Kayak gitu men. Tuh. Enak sih. Buat nikung-nikung handlingnya enak, balik lagi kayak gue bilang. Nah untuk pedal gasnya lumayan responsif tapi ada sedikit delay. Mungkin kalau gue akumulasi dengan kesimpulan gue ya, untuk mobil yang sekarang ini mobil rasanya kalau kalian pernah naik adalah seperti Nissan Teana. Mirip-mirip tapi ini terasa lebih empuk, terasa lebih soft gitu ya. Mungkin ini kayak Nissan Teana yang generasi pertama mungkin ya. Ntar gue kasih fotonya ya, gue lupa. Rasa-rasanya itu kayak gitu. Cukup enak. Oke, kira-kira sekian video dari kita untuk impresi berkendaranya dan reviewnya. Kalau kalian berminat dengan mobil ini, kontak-kontak aja di Malik Selatan, Jakarta. DM Instagram kita. Dan mobil ini siap pakai. No overheat, semuanya kondisinya bagus. Kekedapan semua, kelistrikan semuanya bagus. AC dingin banget. Nissan tuh jarang-jarang AC dingin tuh jarang. Apalagi tahun tua, dan ini AC-nya dingin banget. Kayak Panther AC-nya. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat men, yang klasik lebih asik. Bye.